Paham radikalisme menjadi ancaman buat keutuhan negara kita yang memang binika ya, yang beragam, bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda. Oleh karenanya memang kita harus menyadari itu, sehingga kemudian harus banyak faktor, banyak sektor yang harus guyup, harus bekerja sama untuk menangkal paham-paham radikal ini. Pertama, umat juga harus dicerdaskan dengan literasi, dengan pemahaman agama yang lebih wasatiyah, lebih moderat. Tapi pemerintah juga harus hadir mengurangi ruang-ruang yang subur agar doktrin-doktrin itu bisa ditancapkan kepada orang-orang yang biasanya miskin, kemudian mereka secara keilmuan rendah, tapi ala kulli hal atas itu semua sederhana. Paham radikalisme itu cirinya gampang. Ketika seseorang mengatakan beragama tapi semakin eksklusif, semakin menganggap kelompok mereka yang paling benar, ya sudah, itu berarti paham radikal, tinggalkan. Semakin beragama, orang semakin menyapa orang lain dengan sapaan cinta, rahmatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kejadian yang mungkin sudah setahun yang lalu tapi sampai saat ini masih terjadi gitu. Khususnya di daerah Garut, wilayah yang sangat sejuk dan asri, dan ya kita ingin selalu kembali ke daerah itu karena begitu adem dan begitu indah gitu. Paham radikal cukup menyebar di sana dari 42 kecamatan ya, atau 41-nya adalah terpapar paham radikal. Nah, salah satu doktrinnya adalah dengan 25.000 atau dengan 20.000 itu bisa masuk surga tanpa beribadah. Ya, karena sekarang sedang darurat, tidak perlu ibadah, yang penting bayar infak setiap minggu atau setiap bulan 20 sampai 25.000. Dan banyak dari mereka yang terjerat paham itu pedagang, ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, mereka dengan rutin menyetor itu gitu dan percaya akan doktrin itu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi dan untuk apa infak itu dikumpulkan? Ya, saya akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau dosen di Institut Ilmu Al-Quran dan pembina di channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah sekali masuk surga Ustadz ya. Iya, memang sebenarnya 20.000, 25.000. Sebenarnya banyak jalan untuk dapat tiket surga. Nggak perlu beli pakai 20-25.000 itu. Iya. Ya, tapi kalau dikumpulin ada pedagang yang harus menyetor infak. Infak ini sebenarnya apa sih? Iuran faksa atau apa? Ya karena kan harus gitu. Kalau infak kan sukarela, atas ridho, keikhlasan gitu. Harus ke kelompok itu kan, pemimpin. Ya, ada pedagang yang setiap minggu harus menyetorkan 20.000 gitu. Ada mama atau ibu-ibu itu yang menyetor 25.000, dan dengan iming-iming surga, ya mereka rela mengeluarkan itu, dan doktrin itu masuk gitu, bahwa negara sedang darurat, kita tidak perlu ibadah, yang penting infak gitu. Ya, saya kira memang fenomena Garut itu kan bukan fenomena lokal sebenarnya. Paham radikalisme itu kan paham yang dalam tanda petik ya, satu ancaman buat keutuhan negara kita, saya kira. Bahkan hampir setiap bulan kan kita mendengar berita gitu, Densus 88 menangkap orang-orang yang kemudian diduga teroris gitu. Dan benih-benihnya kan paham-paham seperti ini. Ya, pertama saya kira fenomena ini muncul karena literasi umat ya yang rendah gitu ya. Umat begitu gampang percaya karena memang tidak punya filter, tidak punya ilmu. Maka ada satu kasus testimoni dari seorang yang terpapar paham radikal di Garut itu, Ustadz Agus. Dia kemudian walaupun pertama-tama ingin tahu, tapi karena dia punya ilmu, dia bisa membedakan gitu ya. Ketika sudah mulai ada baiat, ya kecintaan hanya kepada kelompoknya, syahadat harus diulang, hanya boleh infak kepada kelompoknya, dan boleh kemudian meninggalkan sholat, nggak perlu lagi.
menyebutnya mereka kelompok yang paling benar gitu. Sekarang pemerintah harus dimusuhi karena disebut tauhid dan sebagainya, ingin mendirikan negara Islam. Ya kemudian seorang Ustadz Agus yang punya pemahaman agama yang mungkin gitu lebih baik dari kebanyakan yang terpapar itu, dia sadar. Tapi kan kebanyakan memang yang disasar kan kelompok-kelompok yang banyak orang mengatakan begini, selama masih ada kebodohan, selama masih ada kemiskinan, ruang-ruang untuk mendoktrinkan doktrin itu menjadi kayak semacam ladangnya itu subur. Yang mensuburkan itu ya kebodohan, kemiskinan gitu ya. Karena apa? Dengan itu mudah sekali kan mau memprovokasi pemerintah, enggak. Pemerintah kemudian nggak memikirkan Anda dan kemudian kita harus ganti. Coba kalau kita ada pemerintahan Islam dan sebagainya, semakin kemakmuran kemudian merata di Indonesia, pendidikan semakin tinggi, saya kira orang lebih kemudian aware, punya filter untuk menangkal paham-paham seperti ini. Dan saya agak mengkhawatirkan karena bukan kasus mungkin ya dari 42 kecamatan 41 di Garut sudah terpapar. Kalau lihat dari guru-guru saja kan sudah 63%. Dalam satu penelitian itu sudah intoleran. Guru agama aja sudah intoleran. Berarti apa? Ya mereka akan mengajarkan kepada murid-muridnya juga paham intoleran. Ketemu gereja takut anak sekarang gitu. BUMN 70% sudah terpapar ya dalam kadar yang berat sampai yang ringan. Kementerian-kementerian negara juga seperti itu. Jadi ini hampir menelusuk masuk ke semua sektor kehidupan. Dan paham-paham seperti ini ya tidak akan kemudian kita bisa kurangi kalau kemudian ya pemahaman agama umat ditingkatkan gitu. Atau kemudian dalam faktor eksternalnya itu tadi, selama ada kemiskinan, selama ada kebodohan, maka gampang sekali itu mendoktrin orang untuk ikut satu kelompok yang jelas-jelas kan agama selalu mengatakan gitu. Ketika Anda semakin dengan Tuhan ya semakin inklusif. Ini semakin eksklusif, misalkan mereka semakin tidak toleran, menganggap orang-orang di luar mereka harus bukan kelompok mereka, harus dimusuhi. Dana-dana 25.000 dan segala macam itu kan agak mudah. Kemudian apabila dilabeli dengan label-label surga, dilabeli nggak usah sholat lagi, padahal itu kan dana-dana operasi mereka, gitu. Dana-dana perang lah dalam tanda petik gitu. Kita harus lihatnya seperti itulah, Mas Refli. Ya, jadi memang tujuannya adalah mendirikan negara Islam, dan mereka menanamkan dalam indoktrinasi itu bahwa negara sedang darurat, dan kita harus mengganti sistem gitu, dan menggantinya dengan negara Islam. Dan itu akan mudah diterima kan, kalau mereka nggak merasa bahwa selama ini pemerintah memperhatikan mereka, mereka masih hidup susah, itu gampang sekali. Apa yang sudah sudah diberikan negara buat Anda. Coba kalau kemana ada negara. Padahal makin susah kan ketika mereka harus. Iya, justru kemudian dilabeli kan, dikuatkan dengan doktrin-doktrin agama, gitu. Wah, ada darurat, berarti sistem belum ada, berarti belum ada kewajiban, cukup diganti 20.000 nggak sholat. Hal kayak gitu kalau kita punya ilmu kan selesai. Sebenarnya kita bisa menolaknya. Ya, tapi kita sebenarnya kan nggak bisa menyalahkan mereka juga gitu loh, bahwa ini kemiskinan itu struktural. Ya. Terus kebodohan juga struktural gitu. Nah, ini menyangkut dengan regulasi negara, dengan kebijakan negara. Persis. Apakah negara punya... Oleh karenanya kan kemudian sosialisasi tentang paham moderat, Islam wasatiyah itu kan lagi luar biasa sekarang digencarkan. Para dai-dai juga harus punya kesadaran paham wasatiyah. Sekarang ada sertifikasi penguatan paham wasatiyah hampir di semua aspek. Bahkan kalau di Kementerian Agama, ujung tombaknya itu di penyuluh agama Islam. Itu yang langsung menelisik ke, jadi biasanya di satu desa itu ada satu penyuluh agama Islam. Itulah yang kemudian bisa mendeteksi sejak dini apakah ada paham-paham yang aneh, yang radikal di wilayah kelurahan yang mereka ampu gitu. Dan itu biasanya dilaporkan ke KUA kemudian melaporkannya ke Kementerian Agama Kabupaten dan seterusnya. Jadi betul-betul dideteksi sejak dini. Dan itulah yang kemudian kalau di struktur negara, RT itu sebenarnya yang bisa mendeteksi di lingkungannya ada orang-orang yang kemudian aneh gitu ya, yang kemudian seringkali kan
kalau ditangkap kan RT-nya bilang wah nggak tahu kita gitu ya. Cuman dia kemudian ngontrak aja, nggak sosialisasi. Ya itu yang muncul. Ternyata kasus di Garut itu yang membongkarkan teman-teman dari penyuluh agama Islam. Iya. Ya program deradikalisasi itu bisa mengungkap itu semua tadi ya. Dan pendidikan agama saya kira harus dirubah. Bahkan ada yang mengatakan akan efektif kalau kemudian kurikulum di sekolah itu, program itu dimasukkan menjadi kurikulum wajib. Ya bahwa mengabarkan Islam moderat, wasatiyah, toleran, yang tasamuh, ya, yang tawasud. Itu kalau itu disampaikan, guru-guru memahami itu sebagai sebuah kesadaran bersama, insya Allah kita bisa menangkal bab itu. Ya, tapi kan nggak cukup dengan cuma menanamkan paham moderat, juga mensosialisasikan deradikalisasi segala macam, tapi juga ada upaya untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan gitu segala macam. Persis. Teman-teman yang menganggap bahwa dengan bom bunuh diri menjadi syahid itu kan rata-rata secara ekonomi mereka terpuruk gitu ya. Kemudian secara keilmuan juga awam, sehingga ketika ditawari surga, ditawari kehidupan akhirat lebih baik gitu, mereka memilih jalan pintas karena di dunia juga tidak ada artinya gitu. Maka kemudian apa yang Mas Rifki sampaikan itu perlu kehadiran negara, saya kira, untuk apa? Jangan sampai ruang-ruang yang subur paham radikalisme itu bisa ditanamkan, yaitu ruang-ruang keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan keilmuan, pembangunan yang tidak merata, merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya, itu masuk ruang-ruang yang sangat subur gitu. Kemudian ditawarkan utopia, bidadari gitu, sudah jomblo, miskin gitu ya, bodoh gitu, nggak dianggap sampah oleh keluarganya, oleh masyarakat, tiba-tiba ditawarin kamu dapat 70 surga, 70 bidadari gitu. Jadi pengantin dan sebagainya. Tawaran-tawaran yang kemudian apalagi didoktrin dengan simbol-simbol agama itu luar biasa. Oke, terakhir Ustaz. Ya, dengan 25.000 masuk surga. Ya. Sebenarnya nggak usah pakai bayar uang atau iuran infak gitu segala macam kan, masuk surga itu mudah ya Ustaz sebenarnya. Kalau emang kita ininya surga bukan cinta Allah gitu ya, misalkan ya dalam sebuah hadis kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Ya bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sufi itu, ketika ditanya santri-santrinya jalan menuju Tuhan itu apa sih gitu ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan jalan menuju Tuhan itu tidak hanya sebanyak manusia, tapi sebanyak nafas manusia, dan jalan tercepat adalah berkhidmat kepada sesama dan engkau memberikan rasa bahagia kepada mereka gitu. Jadi intinya apa? Banyak jalan menuju Ka'bah, banyak jalan ketemu Tuhan, banyak jalan dapat surga gitu. Bagi yang punya uang bisa biamwalihim dengan harta mereka, bagi yang punya tenaga dengan tenaga mereka, bahkan sedekah akhlaki kan muncul di situ istilah. Bagi yang nggak punya apa-apa, punya senyum yang tulus juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu ternyata tidak hanya uang, sedekah akhlak, sedekah ilmu, sedekah tenaga. Lah itu semua kalau kita lakukan dengan niatan berkhidmat, melayani sesama, membahagiakan rasa bahagia buat mereka, bahkan mungkin gitu ya, satu cangkir air putih yang buat banyak orang sepele, buat orang-orang yang kehausan, itu jadi satu nilai yang sangat besar. Nah disitulah ketika kita melayani makhluk Tuhan, di situ kita ketemu Tuhan, disitulah surga yang sesungguhnya. Jadi nggak cukup la ilaha illallah aja ya? Ya la ilaha illallah itu kan syariatnya, bahwa dengan la ilallah paling tidak nanti kita punya kayak semacam gambarannya di surga nanti. Kalau orang pernah mengucapkan la ilallah nanti, walaupun kita di neraka itu ada passwordnya, kayak ada lampu ya, semakin la ilallahnya tidak sekedar diucap tapi diekspresikan lewat amal, lewat kegiatan-kegiatan ibadah dan amal soleh, berhablum minan nas, sinar la ilallahnya semakin besar. Tapi dengan itu at least mereka punya tiket surga, walaupun transitnya lama banget gitu. Jadi saya ikut alirannya Gus Baha lah, bahwa kalau agama lain kemudian barang siapa masuk agama itu
sudah masuk surga gitu. Gus Ba juga mengatakan barang siapa mengucap la ilaha illallah juga masuk surga. Jangan dipersulit orang ini kamu neraka, kamu ini neraka susah amat gitu. Sehingga kita kalah gitu promosinya. Jadi yang paling penting sebenarnya Allah selalu katakan dalam banyak hadits qudsi, kalau kalian pengen ketemu aku gitu. Ketemu aku itu kan lebih dari surga. Temui aku di orang-orang yang sedih, temui aku di orang yang lapar, temui aku di orang yang haus, yang kemudian sapa mereka gitu, bantu dengan apa yang kau mampu untuk keluar dari masalah-masalah mereka. Itu sudah ketemu Tuhan, lebih dari surga. Berkhidmat dan memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Itu jalan tercepat ya untuk surga dan untuk ketemu Tuhan malah. Oke, terakhir Ustaz, apa closing statement dari ini? Ya saya kira paham radikalisme menjadi ancaman buat keutuhan negara kita yang memang Bhinneka ya, yang beragam, bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda. Oleh karenanya memang kita harus menyadari itu, sehingga kemudian harus banyak faktor, banyak sektor yang harus guyup, harus bekerja sama untuk menangkal paham-paham radikal ini. Pertama, umat juga harus dicerdaskan dengan literasi, dengan pemahaman agama yang lebih wasatiyah, lebih moderat. Tapi pemerintah juga harus hadir mengurangi ruang-ruang yang subur agar doktrin-doktrin itu bisa ditancapkan kepada orang-orang yang biasanya miskin, kemudian mereka secara keilmuan rendah, tapi ala kulli hal atas itu semua sederhana. Paham radikalisme itu cirinya gampang. Ketika seseorang mengatakan beragama tapi semakin eksklusif, semakin menganggap kelompok mereka yang paling benar, ya sudah, itu berarti paham radikal, tinggalkan. Semakin beragama, orang semakin menyapa orang lain dengan sapaan cinta, rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, masuk surga mudah, menemui Allah mudah, meraih cinta Allah mudah. Ya tinggal bagaimana kitanya mau berusaha atau enggak gitu ya Ustaz ya. Ya bagaimana kita menurunkan la ilaha illallah itu menjadi akhlak, menjadi amal soleh gitu. Nah bagaimana la ilaha illallah itu bukan hanya dalam ucapan tapi juga dalam tindakan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.